Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma rda 'anna bihamdika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita selalu dengan alhamdulillahilladzi radda 'anna arwahana wa adzina lana bizikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kita dan mengizinkan kita untuk berzikir dan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat dan semua umat mukmin yang setia istiqamah menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah beberapa surat dari bagian akhir Al-Quran. Terakhir itu surat Az-Zalzalah. Insyaallah di surat hari ini di surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Hingga akhir surat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut namanya, menyebut surat ini dengan nama lam yakunil ladzina kafaru. Bisa kita bayangkan kalau ternyata nama yang disematkan oleh orang tua kita yang hari ini kita gunakan untuk saling sapa, saling panggil, ternyata merupakan nama yang juga akan disebut oleh Allah. Nama yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Rasulullah SAW dengan menyebut nama definitif seorang sahabat. Duduklah seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi yang kemudian didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Ubay, amarani Allahu an uqri'aka lam yakunil ladzina kafaru. Dalam lengkapnya Rasulullah SAW mengatakan, uqri'uka salam minallah. Wahai Ubay, ada titipan salam untukmu dari Allah. Amarani an uqri'aka lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Gimana Pak kalau Allah titip salam kepada kita sebagai hambanya, kepada seorang sahabat Ubay? Pertanyaan yang sontak sahabat Ubay ini sampaikan kepada Rasulullah SAW, as-sammani Rabbi, apakah dengan nama itu Allah menyebutku? Maksudnya jangan-jangan Rasulullah karena menemukan sahabat Ubay aja kemudian menyampaikan. Kemudian Rasul mengatakan, na'am, ya. Menangis sahabat Ubay. Jadi nama yang kita gunakan saling panggil agar nama yang selalu isinya doa, agar nama yang tidak dirubah oleh kita dalam komunikasi saling sapa sehari-hari. Bahkan di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang saling memanggil dengan nama yang tidak baik. Seburuk-buruk nama betul adalah kefasikan setelah iman. Terkadang kita namanya Abdullah bagus-bagus dipanggil Dul gitu.
Jadi orang Arab itu heran. Waktu kami kuliah, mereka heran. Dibaca di absensi itu panjang namanya. Tapi begitu mendengar saling panggil, itu jadi singkat-singkat. Namanya Muhammad. Kan indah sekali. Ya Muhammad. Muhammad ta'al. Muhammad sini. Ibrahim. Enak manggilnya, Pak. Him. Jadi berubah jadi Baim. Jadi ini kebiasaan yang mungkin kalau kita pandang sebagai satu doa yang ada dalam setiap nama kita, alangkah indahnya kalau kita saling panggil dengan sebutan lengkap. Kembali ke yang tadi bahwa sahabat Ubay kemudian sontak menangis ketika mendengar namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut hamba-hambanya dengan kalimat ya ibadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Ternyata yang dipanggil ibadi bukan hanya yang ruku sujud berada di saf pertama, Pak. Bahkan mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berat, tidak berujung, terus menerus kita mengalami kesulitan, bisa berpeluang kita mengatakan, ya Allah mungkin engkau enggak sayang. Rupanya di bagian akhir dari surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa baik atau buruk yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka sungguh baik dan buruk ujian atau nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan ini merupakan tanda kita adalah hambanya. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan, kalau diterjemahkan menimpa, sebenarnya lebih pas itu menyentuh. Yamsas itu massa, menyentuh. Ketika Allah membahasakan tentang mudarat, keburukan, ujian yang kita rasakan, seberat apapun Allah bahasakan yamsaska. Allah cuma toel gitu. Bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kata kashif itu, nah, kasyif itu kalau ada tisu nutupin makanan, dibuka. Sesuatu yang menggambarkan ringan untuk Allah buka. Fala kasyifa lahu illahu, tidak ada yang bisa mengangkat atau membuka, menyingsingkan apa yang menutup illahu kecuali Allah. Bandingkan dengan kata yang setelahnya ketika Allah menggambarkan kebaikan-kebaikan yang Allah peruntukkan kepada hamba-hambanya. Wa yuridka, pakai irodah, bukan pakai yamsas. Di surat Al-An'am pakai yamsas. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalimat yuridka menggambarkan iradah, keinginan yang tidak akan tertolak. Maka kalimat setelahnya fala radda li fadli, tidak ada yang mampu menolak sekuat apapun kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Kalimat yang ingin saya maksudkan adalah yusibu bihi man yasha'u min ibadi. Kebaikan atau keburukan ditimpakan kepada kita, tandanya kita sebagai hambanya. Nah, dalam kebaikan atau keburukan, kalau tadi sahabat Ubay merespon as-sammani rabbi ya Rasulullah, apakah Allah SWT menyebut namaku wahai Allah, wahai Rasulullah? Na'am. Ini sebuah pengakuan. Pantas kalau kemudian generasi sahabat inilah yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dalam merespon segala kebaikan, ini nyambung khutbah Jumat yang kemarin. Ketika kita merespon segala kebaikan atau keburukan yang kita rasakan, bagaimana cara kita membacanya? Maka bisa saja kita salah dalam merespon nikmat Allah, lupa bersyukur, bangga dengan diri, atau kemudian menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Atau dengan musibah ujian yang Allah timpakan kepada kita, kita mengatakan Allah tidak adil. Mungkin kita mengatakan takdir memang kejam.
Allah tutup setelah kalimat yusibu bihi man yasha'u min ibadih dengan dua kata, wa huwal ghafur ar-rahim. Menandakan kalau kita pernah salah dalam merespon nikmat yang kita kurang syukur, ujian yang kita kurang sabar, ujung ayat ini setelah kita menyadari wa yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Sahabat Ubay adalah salah satu dari yang Rasulullah SAW sebut keahlian, keutamaan, khasais, manaqib beberapa sahabat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, arhamu ummati bi ummati. Yang paling sayang, santun, kasih sayang kepada umatku dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Kemudian asyadduhum 'alal haqq, yang paling tegas tengah-tengah mereka umatku terhadap kebenaran adalah Umar. Kemudian ada sambungannya, a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasulullah kenal betul sahabat-sahabatnya. Salah satunya dalam sambungan hadis yang cukup panjang, Rasulullah memperkenalkan sahabat-sahabatnya. Rasulullah menyebut wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay. Nah, ketika kita bicara tentang riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah surat lam yakunil ladzina kafaru ini atau surat Al-Bayyinah ini baru turun lalu disampaikan kepada sahabat Ubay? Sementara ini kejadiannya di Masjid Nabawi dan sahabat Ubay adalah orang Khazraj Ansar. Sementara kita buka surat Al-Bayyinah, ini surat Makkiyah. Gimana menggabungnya? Jadi kejadiannya di Masjid Nabawi, Rasulullah mengatakan, Allah menyuruhku membacakan surat ini kepadamu. Surat Al-Bayyinah, surat Makkiyah. Maka para ulama kemudian mencoba memahami bahwa bisa surat ini turun di Makkah dengan makna dan pemahaman yang para sahabat terima dari Rasulullah SAW, tidak menutup kemungkinan Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan surat ini, membacakan kembali sebagai bentuk penguatan tentang makna. Mengingat kondisi Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu ditinggali atau ditempati oleh ahlu kitab. Nah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini kalau kita cermati dari sisi tadabbur, ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah kelompok secara akidah, kekufuran, kemusyrikan yang ada di Madinah. Maka kalau kita nyebut ahlul kitab, di sini akan muncul Yahudi dan Nasrani. Kemudian al-musyrikin, mereka yang wasaniyun, yang menyembah berhala. Ada kata yang kita sebut mufakkin, ini kata kunci. Kemudian al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau surat ayat ini kita baca di penggal, itu akan mengurangi kejelasan maknanya. Kalau dari sisi makna ketika kita menyimak, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkin. Nah, pas kita sampai di situ. Orang-orang kafir dari ahlu kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik mufakkin, tidaklah mereka terpecah belah, berarti mereka bersatu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, kalau kita sambung langsung maka mereka akan terus lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkin, maka maknanya akan menggambarkan mereka sebelumnya itu tidak pernah tercerai-berai. Sebelumnya
Mereka bersatu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, kalau kita penggal, meskipun datang kepada mereka al-bayyinah. Datang Al-Quran, Rasulullah diutus, mereka tetap bersatu. Ini kalau kita penggal. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya membaca ini agar maknanya itu utuh, baca sampai ujung ayat. Atau misalnya wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, dan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir itu mufakin dalam kondisi terlepas, tercerai-berai, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Ini kalau dipenggal. Nah, surat ini kalau kita buka dalam tafsir, kita akan mendapati gambaran kekufuran, kemusyrikan, ya, penyembahan terhadap berhala ini betul-betul melekat kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang ahlu kitab. Mereka tidak akan terlepas dari keburukan, kemusyrikan, kesesatan ini sampai kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkin. Makna kedua, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani ini sepakat dalam meyakini bahwa Rasulullah SAW akan datang seorang nabi di akhir zaman yang dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Mereka sepakat benar akan datang nabi setelah Nabi Isa. Tidak satu pun mereka mengingkari. Bahkan ahlu kitab yang ada di Madinah, mereka adalah ahlu kitab yang dari Syam itu eksodus ke Madinah karena meyakini akan hadirnya seorang nabi setelah Nabi Isa. Mereka berharap bahwa nabi itu lahir dari kalangan dan keturunan mereka. Mereka bersatu menunggu. Ini sepakat kompak. Begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka kemudian terpecah. Jadi mereka bersatu kompak meyakini bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, itu akan datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sepakat mengimani. Tapi begitu datang Rasulullah SAW membawa Al-Quran, menyampaikan dakwah risalah Allah Subhanahu wa taala, disinilah mereka kemudian tidak lagi meyakini. Mufakin, mereka tercerai-berai antara yang mukmin atau kemudian ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakin. Kata mufakin, fakka, kalimat yang mendekati dari kata mufakin ini adalah tafarraqa. Tadi di rakaat kedua kita mendengar ayat wa Qur'anan faraqnahu. Dalam bacaan lain wa Qur'anan farraqnahu pakai tasdid. Dari kata farraqa ini muncul kata firqah, kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Firqah. Faraqna, kata farraqa itu sesuatu yang dari awal bisa memang berkelompok-kelompok sedari awal. Tidak selalu menunjukkan dia bersatu terlebih dahulu. Nah, kalau kata mufakin ini adalah sesuatu yang didahului dengan iltisaq wal ittihad, sesuatu yang melekat erat kuat. Ketika dilepas namanya fakka. Contoh misalnya di ayat lain fakku raqabah. Fakku raqabah di Al-Balad, ketika keterikatan seorang budak hamba sahaya dengan kondisi dia sebagai manusia yang bisa diperjualbelikan. Begitu dia dibebaskan, maka sesuatu yang melekat, dia pun tidak ingin dalam kondisi itu, namun dengan perbudakan ini, lalu dia ingin lepas, maka fakku raqabah. Kata fakka ini menggambarkan sesuatu yang melekat. Nah, yang melekat pada orang-orang kafir, ahlu kitab dan orang-orang musyrik ini adalah kekufuran dan kemusyrikan itu dan atau akidah yang menyimpang. Kalau kita bawa bagaimana ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sisi keyakinan, adah, kebiasaan,
budaya yang ada di masyarakat kita melekat, lalu datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kesyirikan, menjauhkan segala kemungkaran atau meninggalkan kesesatan, begitu kuat masyarakat memegang. Bahkan yang masih miris, kalau setiap kali saya ke arah BSI, ke arah Katulampa ini, selalu miris Pak kalau lewat jembatan di situ tuh. Masjid udah legal izin untuk dibangun, ternyata nggak bangun-bangun. Miris gitu. Bagaimana kemudian orang bertahan dengan perbedaan, dengan kekehnya mengatakan penolakan kepada sesama muslim. Maka kalau ini bisa terlepas, namanya infikak. Saya ingin menggambarkan kata mufakin ini, sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, keluarga, atau masyarakat, entah itu bentuknya akidah, kebiasaan, atau kemungkaran, ini tidak akan pernah lepas kalau tidak dengan hidayah. Mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, menggambarkan lekatnya kekufuran, kesyirikan di tengah mereka, yang kemudian setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang bisa, tadi makna pertama, ahlu kitab itu sepakat mengimani seorang nabi akan datang di akhir zaman. Begitu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka mufakin, tercerai-berai. Dalam bentuk pertama, ada yang mukmin, ada yang kafir. Satu. Kedua, keyakinan yang tadinya lekat tentang kesyirikan, kemusyrikan ini, itu baru akan terlepas, mampu berubah menjadi keimanan kalau mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan menyampaikan Al-Qur'an. Kita kembali ke zaman ini, sesuatu yang kita yakini mengakar dari kecil, tidak akan pernah kita mampu lepaskan kalau tidak dengan betul-betul kita mengikhlaskan bertauhid kepada Allah. Belakangan ini sedang viral menghidupkan budaya Sunda Wiwitan ya. Yang kalau disebut itu sudah viral, semua kita tahu dalam pemberitaan. Yang saya dengar dari pemberitaan itu bahwa Islam di negeri kita ini sudah sampai pada kalimat bahwa Sunda adalah Islam, Islam adalah Sunda, menggambarkan hasil atau efek dakwah para ulama terdahulu. Ini yang kemudian sekarang berusaha ingin dikembalikan. Nah, kalau kembali kepada diri kita masing-masing, mana akidah, keyakinan yang kita selama ini jalani, yang ternyata dari sisi kebenaran, lurusnya dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang terkait tauhid, kemusyrikan dan seterusnya, hendaknya kita cek. Jangan-jangan yang kita masih yakini benar dalam ritual-ritual masyarakat kita, entah itu pernikahan, ada yang meninggal, atau hal-hal lain, ternyata ini masih kita wariskan semata-mata karena budaya, tanpa ingin melepas atau tanpa ingin melirik kepada bagaimana hidayah itu, petunjuk itu sudah jelas dari Al-Quran dan hadis. Kita tidak akan pernah lepas dari itu kalau tidak dengan betul-betul kembali kepada al-bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sebelum kata Rasul, di sini ada kata hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah dalam penggunaannya dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, bayyinah dari kata bayan. Bayan sesuatu yang jelas. Kemudian bayyinah juga digunakan untuk menyebut data, fakta, bukti yang bisa menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Bayyinah, kalau kasus pembunuhan misalnya, maka bayyinahnya adalah barang bukti, saksi, namanya bayyinah. Kata bayyinah kita juga gunakan misalnya kata baina.
Jadi ini antara kursi ini rehal ini dengan ini. Maka di antara keduanya namanya baina. Sesuatu yang bisa memilah, memisahkan. Jadi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau ternyata antara amalan-amalan yang kita lakukan dulu sebelum belajar atau masih kita lakukan karena mengikuti tradisi, maka ini dengan kita belajar Al-Quran, hadis, seharusnya kita betul-betul tahu mana yang dituntun Rasulullah, mana yang tidak. Ketika kita mampu memiliki pemahaman yang berdasarkan kepada kebenaran, maka disitulah bayyinah itu terjadi. Jadi bayyin. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau dalam konteks ayat ini, ketika yang dimaksud dengan bayyinah, sebagian para ulama menjelaskan bahwa ayat berikutnya adalah tafsir dari kata bayyinah. Rasulun minallah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bayyinah untuk umat manusia. Bayyinah juga punya makna hujjah. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min haitsu kharajtum wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Setelah turun perintah untuk menghadapkan wajah kita kepada kiblat Baitul Ka'bah al-Haram, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'alla yakuna linnasi hujjatun, agar tidak ada lagi alasan hujjah manusia ini untuk beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami tidak dituntun, kami tidak diajarkan. Allah sudah utus Rasulullah SAW untuk menjelaskan kebenaran. Ini kalimat yang akhir dalam kejadian Haji Wada' Rasulullah SAW. Setelah khutbah Arafah, Rasulullah SAW menutup kalimat panjang itu dengan mengatakan, Allahumma hal ballaght. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Para sahabat bersaksi, Allahumma fashhad, ya Allah, saksikan bahwa aku sudah menyampaikan tuntas risalah yang engkau embankan kepadaku. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata bayyinah, dengan majunya teknologi, dengan majunya semua sains hari ini, adakah manusia di muka bumi ini yang belum tersampaikan dakwah kepadanya? Dengan semua penelitian sains menemukan kemukjizatan yang terungkap dari apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Mukjizat yang ada pada nyamuk, pada lalat, yang Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Kita akan menemukan bagaimana sains menemukan rumit dan kompleksnya maha kuasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kalimat medik misalnya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Bagaimana kondisi datang bulan seorang wanita yang Allah bahasakan qul huwa adza. Secara medik, secara ilmu mikrobiologi, bagaimana ketahanan tubuh berada pada titik terendah ditemukan. Maka ini semua akan menjadi bayyinah yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan, afala ta'qilun. Yang semua itu ujungnya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kata bayyinah, kalau kita tadabburi, dia akan menjadi sesuatu yang sangat luas. Nah, namun para ulama dalam tafsir, kita akan mendapati mereka menjelaskan bahwa Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara adalah penjelasan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kehadiran Rasulullah SAW di tengah umat manusia, wujud fisik dan apa yang dibawa adalah bayyinah. Bayyinah penjelas, bayyinah pembeda, bayyinah hujjah. Bahkan di ayat lain kita akan bersaksi bahwa Rasul utusan sudah sampai kepada kita, lalu umat manusialah yang mengingkari Rasul ini. Rasulun minallah, utusan
Allah Subhanahu wa taala. Rasulun di sini apakah Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rupanya bisa Rasulun minallah di sini yang dimaksud adalah Rasul Nabi Muhammad SAW atau Jibril alaihissalam. Yatlu suhufan mutahharah. Kata yatlu yang kemudian apakah sama artinya yatlu ini dengan membaca aksara tulisan? Rupanya kata qiraah, tilawah, tartil. Ini semuanya tentang membaca. Tapi dari sisi yang berbeda dan memiliki penekanan tersendiri. Kalau qiraah membaca, maka ada kemungkinan ada aksara tulisan yang harus dibaca. Qiraah punya makna tabligh, menyampaikan, litaqra'ahu 'alan nas. Seperti hadis yang tadi, amarani Allah Subhanahu wa taala an uqri'aka, untuk aku sampaikan atau untuk aku bacakan. Nah, kemudian kata qiraah juga mengandung makna detail, mendalam, dan komprehensif. Sehingga para ulama fikih ketika akan menyimpulkan satu ijtihad hukum tertentu, mereka melakukan istiqra namanya. Istiqra ini kalau bahasa sekarang itu research. Istiqra mencari dengan teliti, mengkaji dengan berbagai cara untuk menemukan satu keputusan yang tepat. Contoh istiqra'nya Imam Syafi'i untuk menentukan batas paling banyak hari seorang wanita itu haid di 15 hari. Itu bertanya dulu, cari. Istiqra'nya sahabat Umar ketika bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berapa lama seorang wanita bisa tahan ditinggal oleh suami? Tanya dulu. Maka dari jawaban itu 4 bulan ya, wahai Amir. Maka diputuskan bahwa setiap delegasi pasukan kaum muslimin yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan ini harus rolling dalam waktu 4 bulan. Kalau ditanya berapa lama seorang suami bisa tahan jauh dari istri, jawabannya pasti beda. Nah, mencari dengan teliti seksama untuk menemukan satu keputusan namanya istiqra. Maka iqra adalah kalimat yang juga mengandung ketelitian dalam mengkaji. Kenapa sahabat Rasulullah SAW Ubay bin Ka'ab disebut aqra'uhum li kitabillah? Maka punya makna faham, bisa membaca dengan detail. Nah, kemudian apa bedanya dengan tilawah? Yatlu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kata tilawah, ta-la-wa, punya makna mendasar sesuatu yang beriringan, datang, silih berganti, berlanjut, terus diteruskan dengan yang berikutnya. Jadi dakhala talib wahid tilwal akhar. Seorang santri masuk satu setelah satu, terus berikutnya. Maka tilawah punya makna, kenapa tilawah Quran itu disebut tilawah? Dari sisi penyebutan huruf, lalu huruf berikutnya. Kata lalu kata berikutnya, ayat lalu ayat berikutnya, surat lalu surat berikutnya. Satu. Kedua, yatlu suhufan mutahhara memiliki makna disampaikan kebenaran ini satu dengan yang lain terus silih berganti, berulang, berlanjut tanpa henti. Baca Quran disebut tilawah karena kebiasaan para ulama dari zaman para sahabat, bahkan Rasulullah SAW punya kebiasaan begitu sampai akhir Quran selalu menyambung dengan awal. Maka sesuatu yang berkesinambungan disebut tilawah. Yatlu suhufan mutahharah, membacakan yang tidak harus melihat tulisan. Makna yatlu, karena disampaikan berkesinambungan. Suhufan mutahharah, as-suhuf, yatlu suhufan mutahharah, membacakan sesuatu yang tertulis di suhuf. Suhuf di sini bisa suhuf yang ada pada
kitab-kitab sebelumnya, yatlu suhufan mutahhara, firman Allah Subhanahu wa taala yang tercatat juga di sahifah atau suhuf yang sebelumnya. Atau suhuf di sini adalah suhuf tempat wadah tertulisnya Al-Qur'an yang dimaksud di Lauhil Mahfuz. Bunyinya yang tertera di sana dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menulisnya atau diperintahkan untuk menulis di Lauhil Mahfuz. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Suhufan mutahhara, tersucikan dari segala bentuk hal yang kotor, menyimpang atau kesalahan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf al-mutahhara ini fiha kutubun qayyimah. Kata kutub, sebagian akan mengira kutub semata-mata jamak dari kitab. Kitab, kitabani, kutub. Sementara kutubun juga punya makna ketetapan. Kutubun qayyimah. Ketetapan-ketetapan hukum. Para ulama menyebut dalam tafsir ahkam bayyinah. Ahkam qayyimah. Hukum-hukum yang ketetapannya semuanya mulia tanpa ada celah. Qayyimah dari kata qaim, lurus, tidak ada yang bengkok. Kalau kita tadabburi setiap kewajiban, ketetapan yang Allah SWT jadikan syariat untuk kita jalani, tidak ada yang tercela. Tidak ada yang salah tetapkan gitu. Contoh misalnya posisi kita dari berdiri sholat. Posisi kita berdiri lalu ruku, i'tidal, sujud, semua sendi bergerak. Cari gerakan senam atau olahraga yang bisa seluruhnya itu bergerak. Maka orang akan mengkaji satu persatu caranya. Maka kita akan mendapati betapa kemudian gerakan sholat ini mengandung sisi gerakan tubuh yang sangat sehat, yang selaras dengan bacaan-bacaan yang kemudian membuat ruh kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir ketundukan kepada Allah. Ruku misalnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menyebut warka'u wasjudu? Ruku dan sujud. Allah mengambil posisi yang dimana ruku ini adalah posisi yang kita sangat lemah. Tanda kita menundukkan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mensyariatkan kita untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kalau ditadaburi gerakan salat dari berdiri, ruku, sujud, duduk, ternyata membentuk tulisan, Pak. Ini sebagian mungkin akan mengatakan cocok logi. Berdiri itu seperti alif. Ruku itu membentuk seperti huruf H. Begitu sujud, kalau dideretkan berdiri, ruku, sujud, kemudian duduk, itu dal. Maka kita akan mendapati gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu membentuk tulisan Ahmad. Aku memuji. Ini rasanya cocok logi. Kalau kita ambil ke hadis, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Fatihah adalah as-shalah. Allah menyebut Al-Fatihah adalah as-shalah. Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu menjadi dua antara aku dan hambaku. Seluruh surat Al-Fatihah dibagi dua. Rasanya masih cocok logi kan? Kalau kemudian kita ambil bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat tidak akan utuh, sempurna, sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maka salat adalah alhamdu. Salat adalah Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah salat. Nah, sementara Al-Fatihah disebut surat Al-Hamd yang isinya adalah memuji. Tidak berlebihan kalau kemudian gerakan sholat itu kita hubungkan dengan seluruhnya gerakan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rasa cocok loginya berkurang.
Karena ada hadis yang kalau kita tadaburi sangat nyambung. Fiha kutubun qayyimah. Tahapan-tahapan disyariatkannya hukum dalam Islam. Fiha kutubun qayyimah. Contoh pengharaman khamar misalnya. Mengalami tahapan sampai para sahabat tuntas memahami dengan sempurna bahwa khamar ini memang dasarnya harus dilarang. Mudaratnya banyak. Sahabat Umar yang terus bertanya bahwa hukum khamar itu belum tuntas ketika turun ayat yang bertahap. Fiha kutubun qayyimah. Kalau kita ambil menutup aurat misalnya. Menutup aurat bagi wanita. Seluruh tubuhnya ini menjadi aurah, kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari asar yang ada. Maka menutup aurat menjadikan satu sama lain tampil dengan layak untuk menjadi manusia mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadikan, pakailah pakaian terbaik ketika memasuki masjid. Fiha kutubun qayyimah. Kita ambil misalnya ketetapan kewajiban membagi waris. Orang akan cenderung mengatakan bagi rata saja supaya terasa adil. Apakah bagi rata adil? Manusia tidak akan pernah mampu berbuat adil dalam hal berbagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Para ayah-ayah kalian atau anak-anak kalian, kita tidak akan pernah tahu siapakah di antara apakah ayah atau anak aqrabu lakum naf'a, yang manfaatnya dalam kehidupan ini lebih. Siapa yang lebih bermanfaat? Yang lebih memberikan manfaat kepada kita hari ini? Ayah atau anak? Contoh misalnya, yang terlahir kemudian dalam usia 5 tahun ayahnya meninggal, apakah dia rasakan manfaat hadirnya seorang ayah begitu besar? Atau seorang ayah yang diberikan usia panjang 60-70 tahun, apakah dia merasakan lebih banyak manfaat dan kebaikan yang dirasakan dari hadirnya anak? Maka manusia tidak akan pernah tepat menilai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil alih hukum penetapan waris itu dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Berapa banyak orang yang punya anak banyak, harta banyak, tapi ditinggalkan anak-anaknya hidup mandiri dan dia tidak merasakan kehadiran seorang anak. Jadi kita yang tidak merasa dibimbing panjang oleh seorang ayah, merasa sukses dengan diri sendiri, maka ini salah. Bahwa kesuksesan yang hari ini kita rasakan ternyata tidak terlepas dari doa sang ayah ketika dia masih hidup. Kemanfaatan ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di surat Al-Kahf. 2 yatim yang punya harta di bawah tembok yang diperbaiki oleh Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Lantaran kesolehan ayahnya, dia yatim. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Harta yang diambil itu milik 2 anak yatim. Dia tidak temukan ayahnya membina, membesarkan dia. Lantaran apa? Kana abuhuma salih. Ayahnya yang saleh. Kesolehan seorang ayah menjadi alasan terkuat untuk adanya kebaikan kepada anak keturunan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam Al-Quran, dalam syariat ini, ketetapan-ketetapan qayyimah yang seluruhnya mulia. Lurus, tidak ada celah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Orang-orang ahlu kitab tidak akan terpecah, tidak akan terbagi, kecuali setelah mereka mendapatkan keterangan Al-Quran, menyaksikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab,
Ayat yang keempat ini mereka pun kemudian terbagi menjadi antara yang beriman dan ada yang ingkar. Di ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang juga diwajibkan kepada ahlu kitab, umat terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka ahlu kitab tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di Injil ataupun Taurat. Mereka sama diperintahkan beribadah kepada Allah. Begitu Rasulullah SAW diutus juga perintahnya sama. Lalu apa yang berbeda? Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Syariat yang Allah tetapkan ini bertahap dari nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, itu sama-sama untuk beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kita cari tadabbur dari sisi lain dari ayat yang panjang di ayat 5 ini, maka kita akan mendapati penegasan perintah Allah, tugas para nabi yang dibawa oleh tugas yang dibawa oleh para nabi dari awal hingga akhir itu adalah tauhid. Terkadang orang belakangan cenderung tauhid lagi, enggak. Tauhid inilah inti dari syariah. Tauhid ini menjadi akar dari seluruh apa yang kita jalankan, baik itu dari sisi ibadah, muamalah, fikih dan semuanya muaranya ada pada tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang bertransaksi antara halal haram, menipu atau tidak mencerminkan tauhidnya. Orang merespon musibah, ujian dalam kehidupannya akan mencerminkan ketauhidannya. Apakah dia meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan semua musibah yang dirasakan itu mengandung hikmah? Kalau sekarang orang dalam keseharian kita sering temukan tuh di tol, truk yang jalan itu rame-rame nulis, di mobil-mobil pun ditulis inna ma'al usri yusra. Ketika ditimpa nauzubillah tabrakan, apakah kemudian inna ma'al usri yusra terucap langsung dalam hati dan omongan? Maka semuanya akan mencerminkan tauhid. Dalam kita berkeluarga, dalam kita membina anak, dalam kita mencari nafkah, dalam kita menyikapi musibah, nikmat yang Allah berikan semuanya bermuara pada cerminan tauhid. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hal yang cenderung juga terjadi di masyarakat kita adalah membatasi kata ibadah pada ritual semata. Ibadah seperti sholat, puasa, baca Quran. Pada hakikatnya liya'budullaha mukhlishina lahuddin ini tercermin dan berlaku pada seluruh bagian hidup yang kita jalani. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata mukhlis dari kata khalasa. Ini pernah kita bahas di surat Al-Ikhlas. Kata mukhlishina lahuddin sebuah proses yang harus kita lakukan, belajar, latih sampai kita berada pada posisi ikhlas. Karena ikhlas punya makna al-ikhlas itu tasfiyatul amal min syawaibil qadar. Membersihkan, memurnikan segala amal kita baik lisan ataupun fi'li min syawaibil qadar dengan dari segala sesuatu yang mengotori. Kata khalisan Allah gunakan untuk menggambarkan murninya susu dari sapi atau dari ternak. Labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Allah keluarkan dari perut hewan ternak itu labanan, susu khalisan yang murni, tidak tercampur dengan darah, tidak tercampur dengan kotoran. Maka kata khalas atau ikhlas, mukhlisin di sini menggambarkan apa yang kita lakukan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat ikhlas karena Allah, maka segala aktivitas kita akan bernilai ibadah.
kekeliruan yang sangat banyak terjadi ketika orang membatasi ibadah itu semata-mata hanya gerak yang diperintahkan, sholat, ya, puasa, zakat, haji, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Sementara ibadah lebih luas dari itu. Segala sesuatu ibadah itu didefinisikan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari perbuatan, perkataan, atau keyakinan. Jadi ada sisi amal, ada sisi qaul, ada sisi keyakinan. Dan dalam berkeyakinan pun ibadah. Jadi antara orang duduk ngedumel dalam hati nyalahkan takdir dengan duduk ridho atas semua yang menimpanya, perbedaannya yang satu sedang ingkar kepada nikmat Allah, yang satu sedang ibadah. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lisan kita sedang berzikir. Kalau kemudian dalam kita menerima, bersyukur, ridho kepada apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, maka rasa ini ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terucap. Jauh sebelum itu keyakinan ini adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekiranya menjadi ringkas. Kalau tergesa-gesa jadi panjang. Kalau tergesa-gesa bisa ringkas. Mudah-mudahan dilengkapi atau disempurnakan di pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan ini sampai ayat 5 bahwa kata mufakin yang menjadi kata kunci, lalu al-bayyinah, kita berlepas dari semua kekeliruan, kesalahan dalam cara pandang kita dalam kehidupan ini, baik itu terkait akidah, ibadah, ataupun muamalah, akan mampu kita berlepas kalau kita betul-betul mengikhlaskan penghambaan kita kepada Allah. Memang sebagian akan mengatakan tidak mudah menerima kenyataan, tapi ketika iman kita lebih dulu berbicara, maka tidak ada yang sulit untuk dihadapi seorang mukmin. Kalau ada tambahan atau pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa dibantu menjawab. Mangga. Baik, insya Allah itu banyak kitab tafsir yang bisa dibuka. Makna-makna mafhum mukhalafah atau tadabbur dari ayat pastinya banyak terdapat dalam kitab-kitab tadabbur, kitab-kitab tafsir yang enggak dibuka untuk sama-sama kita saling belajar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi amwalina fi a'marina fi awqatina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanallahi wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.